Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersyukur pada malam hari ini saya diberikan kesempatan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari seseorang yang bernama Barnabas. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas adalah salah satu tokoh penting dalam Perjanjian Baru yang seringkali tidak mendapat perhatian sebesar Paulus ataupun Petrus yang sudah kita kenal ya, orang yang terkenal. Tetapi namun kisah hidupnya ini akan banyak memberi pelajaran berharga ya, tentang iman, tentang keberanian, tentang kepemimpinan dalam gereja mula-mula. Barnabas ini mempunyai hati yang baik, mempunyai keluasan hati ya, hatinya itu luas ya. Mari kita pelajari apa yang bisa kita lihat dari sikap hidup Barnabas. Ya. Nama Barnabas ini muncul di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Kita belajar bahwa Barnabas, mungkin Bapak Saudara bisa membaca di Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan rasul-rasul. Ya. Barnabas atau Yusuf ini diberi julukan anak penghiburan ya, karena ia menjual ladangnya dan membawa hasil penjualannya itu kepada rasul-rasul. Tindakan ini sungguh suatu hal yang mulia ya, dia menunjukkan kemurahan hatinya, kemurahan hatinya dan ketulusan hatinya ya. Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, yang orang yang sudah mengiring Tuhan Yesus, kita juga wajib untuk memberikan dengan hati yang tulus ya, bukan saja dari kelebihan kita saja. Jadi Barnabas melakukan hal ini bukan untuk mencari nama ya, tetapi dia peduli kepada pertumbuhan jemaat di Yerusalem pada saat itu. Jadi Barnabas memberikan contoh yang baik ya. Yang kedua, Barnabas ini mau menghargai dan mendukung orang lain. Barnabas adalah orang yang memperkenalkan Saulus kepada para rasul ketika mereka masih ragu-ragu menerima Saulus ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Dia melihat potensi dalam diri Saulus ya. Dia berani ketika Saulus dia bertobat ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 26-27, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan
dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya. Jadi Barnabas dia mempunyai potensi, melihat sebuah potensi yang ada di dalam diri Saulus ya. Tetapi ini sebenarnya ada resiko ya. Murid-murid yang pada saat itu percaya mereka tidak bisa mempercayai kalau Saulus ini benar-benar bertobat ya. Sama juga ketika perumpamaan tentang anak bungsu dan anak si sulung ya. Yang anak bungsu ini dia meminta harta kepada orang tuanya dan menjual harta yang menjadi bagiannya, dan kemudian dia bersenang-senang setelah uangnya habis, karena uangnya dibuat untuk senang-senang, dia merasa menyesal dan kemudian dia ingin kembali kepada orang tuanya. Di sini aku makan dengan seperti ini, padahal di rumah bapakku banyak makanan. Nah, kemudian dia menyesal ya. Nah, ketika dia menyesal, dia pulang kepada orang tuanya, dan orang tuanya mau menerima dia ya, sehingga membuatkan sebuah pesta, memberikan baju, mengenakan cincin ya. Nah, tetapi yang anaknya yang sulung ini tidak mau terima ya. Tidak bisa menerima hal itu ya. Nah, kebanyakan kita mungkin juga bisa seperti itu. Tidak bisa takut juga, ada resiko. Dia kan dulunya seorang yang menganiaya jemaat. Kok sekarang tiba-tiba dia bertobat, benar enggak ya? Jadi banyak yang takut, banyak yang takut resiko ya. Tetapi Barnabas ini dia berani mengambil resiko ya. Dia bahkan membawa kepada rasul-rasul, menceritakan bahwa Saulus ini benar-benar bertobat. Dia bercerita tentang Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus di jalan. Ini Saulus berani mengambil resiko untuk mendukung Saulus ya. Dia memberikan kesempatan kepada Saulus ya. Ini mengajarkan kita bahwa kita begitu pentingnya bagi kita untuk melihat kebaikan orang lain, melihat potensi yang ada dalam diri orang lain, serta mendukung mereka dalam perjalanan iman mereka. Ya. Saat Saulus bertobat, Barnabas tetap mau menerima Saulus ya. Yang mengingat bahwa sebelumnya Saulus ini sudah menangkap dan membunuh orang-orang Kristen. Nah, tadi sudah. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Barnabas ini, yaitu dia menjadi pembawa damai ya. Dalam Alkitab ini ditulis juga ada perselisihan ya antara Barnabas dan Paulus ya, antara Paulus dan Barnabas. Ya, diceritakan bahwa Paulus menolak mengikut sertakan Yohanes Markus dalam penginjilan Paulus dan Barnabas. Jadi jemaat itu mengurapi Barnabas dan Paulus ya. Setelah Saulus bertobat, namanya diganti menjadi Paulus. Dan mereka diurapi untuk sebuah misi ya, untuk memberitakan Injil ya. Kemanapun mereka diutus untuk memberitakan Injil. Nah, tetapi ada saat ketika Barnabas ingin membawa Yohanes Markus. Yohanes Markus ini adalah kemenakannya Barnabas ya. Nah, tetapi Paulus berkata dengan tegas bahwa tidak baik membawa orang yang tidak setia dalam pelayanannya. Tetapi Barnabas ingin memberikan juga kesempatan kepada Yohanes Markus. Nah,
Karena Barnabas ini juga menyadari bahwa orang itu pasti pernah berbuat kesalahan juga ya, pernah melakukan kesalahan. Jadi dia ingin memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus. Ya, itu bisa kita lihat eh, di Kisah Para Rasul 15 ayat 36. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41 ya. Kalian Bapak Ibu Saudara bisa membaca di situ. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ ya. Ada perselisihan ya dalam pelayanan, mungkin di Alkitab juga ini real ya, eh, tidak ada yang ditutupi ya. Kenapa ditulis di sini? Pasti ada maksud tertentu ya, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar ya, untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran ya, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu ada sebuah contoh, ada perselisihan yang diizinkan Tuhan terjadi. Ya, Barnabas ingin memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus ini ya. Nah, dia menunjukkan bahwa menjadi pembawa damai dan memberikan kesempatan kedua adalah bagian penting dari kehidupan Kristen ya. Dalam kehidupan kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen rekonsiliasi dan pengampunan ya. Jadi kalau tadi Barnabas memberikan kesempatan kepada Saulus ya. Dia juga ingin memberikan kesempatan kedua kepada kemenakannya Yohanes Markus. Ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita kurang mau ya memberi kesempatan pada orang lain untuk membuktikan bahwa dirinya itu sudah berubah ya. Ya memang itu manusiawi ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang bertobat ya, dulunya dia mungkin seorang yang hidupnya tidak benar ya, mungkin badannya tatoan atau gimana, ketika masuk di gereja kita malah mungkin takut juga ya. Bener enggak ini orang ini mau bertobat ya, atau dia cuman pura-pura saja. Yaitu menurut saya itu sangat wajar sekali, manusiawi sekali. Kecenderungan kita bahwa kita selalu untuk melihat, mengingat kesalahannya dan kekurangannya ya. Ya kalau saya melihat saya punya, tidak ada yang kosong ya. Misalnya saya di sini punya kertas putih ini, tidak bawa pulpen. Kalau saya kasih noda hitam saja di sini, kecil, Bapak Saudara pasti melihat yang apa? Misalnya, kalau ada noda hitamnya kecil ini, pasti akan melihat noda hitam itu. Daripada kita melihat ini kan masih banyak sebenarnya, putih-putihnya kan masih banyak.
Tetapi kecenderungan kita hanya melihat satu noda kecil itu ya. Nah, itulah manusia sering melihat eh, apa kesalahan, kelemahan, kekurangan orang lain ya. Kita lanjut bahwa Barnabas, yang keempat ada Barnabas melayani dengan rendah hati. Nah, meskipun dia pelayanannya tidak sehebat Paulus ya. Paulus itu luar biasa. Tapi dia bekerja di belakang layar. Dia mendukung pelayanan Paulus dan membantu membangun gereja-gereja baru. Meskipun perannya tidak penting, dia tidak mencari kemuliaan atau pengakuan. Ini mengingatkan kita untuk melayani dengan kerendahan hati ya. Tidak mencari pujian tetapi fokus pada memperluas kerajaan Allah. Nah, yang kelima adalah ketaatan kepada Roh Kudus. Barnabas adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Di dalam Kisah Para Rasul 11, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya. Jadi dia selalu siap untuk mengikuti arahan Roh Kudus dalam setiap aspek pelayanannya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diingatkan supaya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan supaya kita taat di dalam kehidupan kita ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 26. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jumlah orang dibawa pada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang rekonsiliasi yang terjadi ketika tadi Paulus menolak Markus untuk diikutsertakan ya. Di kemudian hari Paulus ini akhirnya bisa menerima Yohanes Markus ya. Dan bahkan dia membutuhkan pelayanan Yohanes Markus ini. Nah, kita bisa lihat di 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ya, jadi saudara, apakah Barnabas ini telah salah ya memberikan kesempatan kepada Markus? Ternyata enggak. Jadi Barnabas berhasil ya membimbing Markus ya untuk tetap di dalam jalurnya supaya dia tetap di jalannya Tuhan ya. Kan dia pernah mengundurkan diri ya untuk tidak melayani Tuhan. Tidak membantu pelayanan pada misi itu. Kita bisa lihat juga di Kolose 4 ayat 10. Ini dari Paulus ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas ya. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Barnabas ini sudah berhasil ya. Berhasil untuk membimbing ya, berada di belakang ya, belakangnya Saulus. Dia memberikan kesempatan sehingga Saulus bisa menjadi
penginjil yang hebat ya. Dan tidak hanya Paulus yang dibimbing oleh Barnabas ya, tetapi Barnabas juga berhasil membimbing kemenakannya sendiri, yaitu Yohanes Markus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Injil Markus ini ditulis oleh Markus, oleh Yohanes Markus. Jadi kita melihat bahwa Barnabas ini perannya luar biasa ya, benar-benar luar biasa. Meskipun dia tidak sehebat Paulus atau Petrus, tetapi dia memiliki kehidupan yang baik ya, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh. Nah, dari Barnabas kita belajar tentang kemurahan hati ya. Nah, kemurahan itu ada di buah roh ya, buah roh. Keberanian ya. Dia memberikan dukungan ya, dia memberikan pengampunan, ada kerendahan hati dan dia taat kepada Roh Kudus. Dia membawa damai ya, bisa menerima orang yang bersalah ya. Dan dimanapun ia berada, ia mendatangkan damai. Orang-orang suka kepadanya ya, ketika dia datang karena dia hatinya untuk Tuhan ya, dia menjual ladangnya, sebagian ladangnya untuk penginjilan, membantu jemaat pada saat itu yang kekurangan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dimanapun ia berada, ia mendatangkan damai, sukacita, kebahagiaan dan keteduhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya ada tokoh yang luar biasa. Mari kita teladani sikap dan tindakannya Barnabas dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi berkat bagi orang lain dan kita bisa terus bertumbuh dalam iman dan pelayanan ya. Amin.